Gubernur Anies bela warga Jakarta. Berbagai kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara gamblang selalu diorientasikan untuk kemaslahatan warga DKI Jakarta. Memang sangat wajar bila Gubernur Anies Baswedan selalu membela atau pasang badan untuk warganya, karena dialah orang nomor satu dan pemimpin di ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa kondisi ekonomi dunia krisis berat. Tentu saja termasuk negara kita, Indonesia. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi kondisi ini juga dirasakan oleh semua daerah. Pajak sebagai andalan pendapatan turun drastis. Wisata, restoran, tambang, properti, dan hampir semua bisnis ambruk. Otomatis tidak ada pembayaran pajak. Anggaran negara pun jebol. Begitu juga anggaran daerah. Pandemi COVID-19 memporak-porandakan semuanya, tidak terkecuali ibu kota Jakarta. APBD Provinsi DKI Jakarta yang semula 87,9 triliun rupiah menjadi 47,2 triliun rupiah. Dan ini dampak dari pandemi COVID-19. Karena itu, kita pun mendengar bahwa minimnya pemasukan DKI Jakarta, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menagih dana bagi hasil atau DBH ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta adalah hal yang sangat wajar. Namanya juga hutang, mesti ditagih. Dan yang berhutang pun berkewajiban untuk membayarnya. Apalagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membutuhkannya. Untuk KJP, untuk bansos, untuk atasi COVID-19, untuk selamatkan nyawa dan dampak ekonomi warga DKI Jakarta, dan lain-lain. Tentu kebutuhan untuk rakyat harus paling utama atau harus diutamakan. Ini prinsip yang selama ini jadi pegangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Apalagi mengatasi COVID-19, baik untuk anggaran kesehatan maupun untuk tangani dampak ekonominya. Butuh dana yang cukup besar. Yang jadi persoalan sesungguhnya bukan berapa besar kebutuhannya, tapi persoalan justru pada minimnya pemasukan. Pajak jauh merosot. Di DKI Jakarta, pendapatan pajak yang semulanya 50,17 triliun rupiah turun menjadi 22,5 triliun rupiah, tinggal 45%. Lihat saja, dunia usaha pun sekarat. Tapi lagi-lagi, demi menyelamatkan nyawa rakyat, demi ketahanan ekonomi rakyat, tidak ada alasan untuk tidak melindungi rakyat, baik ketahanan pangannya, terutama nyawa rakyat. Meski anggaran terbatas, tidak ada pegawai honorer DKI Jakarta yang di PHK. 120.000 pegawai PJLP dipertahankan. Ini tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta untuk tetap membuka lapangan pekerjaan. Dana bansos yang semula 188 miliar rupiah dinaikkan menjadi 5 triliun rupiah. Hingga satu waktu sampailah Gubernur Anies Baswedan pada satu titik dilematis. Ada dana 2 triliun rupiah ini untuk bansos bagi 1,2 juta warga prasejahtera atau untuk pegawai DKI Jakarta. Lalu dengan lirih namun tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkata, di antara kedua pihak yaitu pegawai dan 1,2 juta warga prasejahtera, mana yang lebih membutuhkan? Pegawai atau 1,2 juta warga prasejahtera itu? Para pegawai terutama elit strukturalnya terdiam. Ini soal moral. Anies Baswedan sambil tersenyum sumringah. Sebuah langkah dan tindakan yang sangat bijaksana dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.